Hello and welcome to BWCC Online Sunday Celebration. Jadi saya mengalu-alukan Anda semua untuk kekal aktif di dalam setiap platform kita, maupun sama ada kita di dalam Facebook, ataupun kita di dalam YouTube, ataupun Zoom. Jadi mari kita tetap aktif. Kita katakan Merry Christmas. Saya rasa tidak terlalu awal untuk kita ucapkan Merry Christmas, karena Christmas akan menjelang tiba tidak lama lagi. Jadi mari kita sama-sama wish Merry Christmas di dalam platform kita masing-masing. Jadi tema kita untuk bulan ini ialah still kita dalam tema Perfect Gift, yaitu tema yang sangat signifikan dengan Christmas, yaitu tentang anugerah Tuhan Yesus yang lahir di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita untuk membuka ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan atas berkat, atas kemurahan Tuhan, atas penjagaan Tuhan selama hidup kami. Dan juga selama minggu ini Tuhan, kami telah bekerja, dan kami telah melakukan tanggung jawab kami masing-masing di tempat kerja, di rumah. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau berkumpul, bersatu di dalam doa, di dalam pujian penyembahan, dan bersatu di dalam ibadah kami. Walaupun secara online Tuhan, kami percaya bahwa satu dua orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di sini secara khusus untuk memberkati kami dan juga untuk bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami panjatkan syukur kami kepada-Mu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, kita mengambil dari Roma pasal 6 ayat 22 hingga 23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jadi mari pada saat ini kita enjoy the worship. Kita memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang penuh bersukacita, dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita sama-sama menikmati kebaktian ini dengan penuh hadirat Tuhan di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Mari pada saat ini, mari kita mau terus, kita mau memuji dan kita menaikkan mazmur kita kepada Tuhan pada saat ini, dan juga kesyukuran kita. Haleluya. Mari kita menaikkan syukur kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari pada saat ini dimanapun kita mau menari bagi Dia. Amin. Amin. Haleluya. Come on everybody, let's go. Hey, hey. Mari kita bertepuk tangan. Memuji namamu, ku bermasmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Mari kita katakan firman-Mu, firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu.
percaya bahwa sukacita Tuhan itu melimpah pada saat ini, amin. Amin. Oh haleluya, mari kita mau teruskan naik pujian ini bagi dia. Ya dan amin, 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 ya dan amin. Mari kita katakan ya dan amin, yes Lord, ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin. Come on, haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Mari kita katakan, sebab padamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Hanya Kau Yesus. Haleluya Lord, haleluya. Mari kita teruskan naik pujian kita, hormat dan juga sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom, terima kasih kepada tim Praise and Worship di atas pujian dan penyembahan sebentar sahaja tadi. Seterusnya kita akan masuk di dalam ruangan Tithes and Offering, yang mana diambil daripada Amsal 27 ayat 17 hingga 18. Saya bacakan untuk kita semua. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan orang. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Jadi daripada ayat ini, dua ayat ini, daripada Amsal 27, 17 hingga 18 ini, terdapat 3 perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, melalui pemberian, kita dapat menajamkan hati kita. Kita dapat menajamkan dan menggalakkan diri kita sendiri untuk terus memberi kepada Tuhan, terus memberi kepada kingdom-Nya Tuhan. Dan yang kedua, kita ingin menajamkan jemaat, yang mana kita ingin membantu, serta menggalakkan jemaat untuk membangun di dalam kingdom-Nya Tuhan. Dan yang ketiga, kita ingin menjaga the kingdom, menajamkan kingdom, membesarkan kingdom-Nya Tuhan, yang mana supaya kita akan terus berkembang dengan mengikut firman-Nya Tuhan. Jadi daripada our tithes and offering, 3 perkara yang dapat kita pelajari, yaitu menajamkan hati kita sendiri, yang kedua, kita dapat menajamkan jemaat, dan yang ketiga, kita dapat mengembangkan kingdom-Nya Tuhan. Jadi sebelum kita memberi, mari kita berdoa bersama-sama dan kita siapkan hati kita dan juga pemberian kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh baik. Engkau telah memberikan kami pekerjaan yang baik Tuhan. Engkau telah menyediakan segalanya untuk kami Bapa, untuk kami memberi semula ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk jemaat-Mu, untuk kerajaan-Mu Bapa. Dan semua ini Tuhan kami angkat di dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi pemberian dan juga our tithes and offering boleh disalurkan dengan cara scan QR code ataupun disalurkan ke account bank yang tertera pada masa kini. Anda juga diingatkan untuk meletakkan BWCC online sebagai rujukan. Jangan lupa untuk screenshot resip transaksi Anda dan dihantarkan kepada nomor telepon BWCC online admin yang tertera pada screen Anda pada masa ini. Dan seterusnya mari kita mendengarkan khotbah daripada Pastor Perry dengan tema Perfect Gift.
Shalom, selamat kita bertemu lagi di hari Minggu yang luar biasa, di mana kita datang bertemu untuk kita beribadah. Dan tujuan ibadah kita pada hari ini tidak lain tidak bukan hanya untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang tidak ada nama yang lain yang layak disembah selain daripada nama Dia. Di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, layak dimuliakan, layak ditinggikan dan diagungkan. Nah, pagi ini saya ingin berbicara tentang satu topik berkaitan dengan tema kita pada bulan ini, yaitu The Perfect Gift. Ya, saya akan petik daripada Yakobus pasal yang pertama ayat 17 hingga 18 dengan terjemahan EVB, Alkitab Bersih Borneo. Firman Tuhan seperti ini. Segala pemberian yang baik dan sempurna diturunkan dari surga oleh Bapa, sumber segala cahaya. Dia tidak berubah dan tidak seperti bayangan yang berubah-ubah bentuknya. Dengan kehendaknya Dia mencipta kita melalui firman-Nya yang benar. Dengan demikian kita menjadi yang sulung antara semua makhluk-Nya. Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV dikatakan seperti ini. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Jadi apakah pemberian yang baik yang datang dari surga? Yang pertama, firman Tuhan atau Alkitab. Yohanes 1 ayat 1 hingga 15, ayat 1 hingga 5 mengatakan, pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada sesuatu pun yang dicipta tanpanya. Hidup ada dalamnya, dan hidup itu cahaya manusia. Dan cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ada beberapa perkara yang ingin sampaikan melalui poin ini. Yang pertama ini, yaitu firman Tuhan itu memberikan kita keuntungan. Firman Tuhan akan selalu menguntungkan kita. Kalau kita tidak membaca Alkitab, kita akan kehilangan semua janji. Kita kehilangan arahan, kita kehilangan manfaatnya yang Tuhan mau berikan kepada kita. Yang kedua, firman Tuhan itu sempurna sekali. Ini adalah hadiah yang sempurna. Karena Dia sempurna, tidak ada sedikit pun cacat celah di dalamnya. Tidak ada kekurangan di dalam firman Tuhan itu. Kita dapat sepenuhnya mempercayainya. Dan kalau itu sempurna, berarti kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, firman Tuhan itu benar. Alkitab selalu memberitahu kita tentang semua hal benar yang harus kita lakukan. Perintah itu tidak akan pernah memimpin kita ke jalan yang salah. Dan kebenaran itulah yang akan membebaskan kita. Yang keempat, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Alkitab berkata kalau Tuhan tidak pernah berubah, jadi firman-Nya juga tidak akan pernah berubah. Beberapa hadiah yang kita terima dalam hidup kita sifatnya hanya sementara dan akan pudar, mungkin akan berkarat dan rusak akhirnya. Jadi kita tidak dapat selalu bergantung kepada hadiah-hadiah tersebut. Jadi kita selalu bergantung kepada firman Tuhan. Yang kelima, firman Tuhan itu memberikan kita kehidupan. Yakobus berkata, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Kita diciptakan menurut gambar Allah, yang artinya kita punya kemampuan untuk mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Dia. Tuhan menciptakan kita dan memberikan kita firman-Nya supaya kita dapat mengenal Dia. Jadi inilah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang sejati. Dalam Roma 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita,
Ya, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi segala sesuatu di dalam Alkitab ditulis untuk memberikan kita harapan. Bahkan hal itu dapat berimpak pada hal terkecil dalam kita yang tidak pernah kita sadari. Nah, satu hal yang mungkin paling kita perlukan saat ini adalah dorongan, galakan. Nah, saya ingin bertanya, pernahkah kamu rasa kecil hati? Nah, jadi masa ada harapan untuk kamu saat ini, harapan itu terletak hanya sejauh ujung jari kita. Jadi bukalah Alkitabmu dan renungkan isinya sedalam-dalamnya, gali firman Tuhan. Jangan hanya sekadar membaca, tapi renungkan, belajar, dan gali supaya Anda dapat memahaminya dengan lebih dekat lagi. Dan Tuhan itu, firman-Nya itu hidup di dalam Anda. Yang kedua, berkaitan dengan the perfect gift adalah kelahiran Yesus dari Roh Kudus. Itu adalah the perfect gift. Matius 1 ayat 20, terjemahan EBV saya gunakan. Dia memikirkan hal itu sehalus-halusnya. Suatu malam dia bermimpi bahwa malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya lalu berkata, "Hai Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak di dalam kandungannya adalah daripada Roh Kudus." Jadi kelahiran Yesus itu adalah daripada Roh Kudus. Kita tahu tidak ada yang lebih sempurna daripada Roh Tuhan. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Roh Kudus. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang bercela. Jadi Yesus lahir daripada Roh Kudus. Itulah hadiah yang sempurna buat kita. Perfect, tidak ada cacat celanya. Saudara, ya, daripada ketritunggalannya, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus itu lahir daripada rohnya Tuhan itu sendiri. Jadi Maria itu tanpa disentuh, saudara, oleh lelaki atau sesiapa. Bahkan Yesus sendiri pun belum menyentuhnya. Dan Roh Kudus lahir daripada rahimnya Maria. Yesus lahir daripada Roh Kudus, ya, daripada rahim, menggunakan rahimnya Maria. Itu luar biasa sekali, sempurna. Dan kelahiran itu adalah kelahiran yang penuh dengan mujizat. Bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. Sebab itulah kelahiran Yesus dari Roh Kudus adalah the perfect gift. Yang seterusnya, saudara, the perfect gift, kita menyadari bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu menyebabkan kita diselamatkan daripada dosa. Dalam Matius pasal yang pertama ayat ke-21 mengatakan, Maria akan melahirkan seorang anak lelaki, namakanlah anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Jadi persoalan yang paling besar yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa. Dosalah yang sejak daripada awalnya yang telah merosakkan hubungan kita dengan Tuhan dan memisahkan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kudus, tidak boleh ada dosa sekalipun, sekecil manapun dosa itu, tidak ada haknya terhadap kekudusan Tuhan. Maka kita bersyukur, ya, karena kita diselamatkan daripada dosa. Maka kita punya pengharapan dalam kehidupan kita, karena Tuhan telah mengambil dosa-dosa tersebut bagi pihak kita. Maka kita diselamatkan daripada hukuman dosa yang membawa maut, yang membawa kematian kekal. Dan oleh kerana darah Yesus yang mengalir, kita disucikan. Maka kita hidup hari ini punya pengharapan hidup kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan kita suatu hari nanti. Dan semua orang yang percaya kepadanya akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena aktifnya kita pelayanan, ini adalah anugerah Tuhan.
Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Dosa kita diampuni, diselamatkan daripada hukuman dosa itu adalah suatu anugerah buat semua orang. Jadi bebaskan diri Anda pada hari ini daripada dosa. Apapun dosa Anda pada hari ini, Anda boleh fikirkan, mulai serahkan kepada Tuhan untuk kita hidup dimerdekakan daripada dosa, dan kita hidup di dalam kuasa Tuhan, hidup dalam kemenangan Tuhan. Yang seterusnya, penyertaan Allah dalam kehidupan kita juga merupakan the perfect gift, sempurna Natal ini saudara. Dalam Matius pasal yang sama ayat ke-23, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Apa maksudnya? Yang berarti Allah menyertai kita dalam bahasa Ibrani. Maksudnya Allah menyertai kita. Wah, sungguh luar biasa sekali. Satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang saya kenal. Daripada banyak agama di sini, hanya Allahnya orang Kristen, di mana Dia menyertai umatnya. Ya, Dia sanggup menyertai umatnya dalam susah dan senang. Dia bersama-sama dengan umatnya. Dia bekerja melayani umatnya. Dia datang ke dalam hidup umatnya. Dia memberikan dirinya kepada umatnya, saudara. Dia menyertai kita. Dia sanggup mati demi untuk umatnya, saudara. Itu maksudnya Allah menyertai kita, Immanuel. Di dalam keberdosaan kita, Dia menggantikan kita. Setelah kita dibebaskan daripada dosa, Dia tetap menyertai kita dalam segala pergumulan, kesulitan kita menjadi orang yang percaya. Dia tahu tidak mudah untuk hidup menjadi orang Kristen di dunia ini, karena dunia menolak kekristenan, karena dunia menolak Kristus, tidak mengenal mereka. Sebab itulah Tuhan berjanji menyertai kita, saudara. Itu luar biasa sekali. Ya, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita seharusnya menjadi kerinduan kita setiap masa, setiap hari. Ya, kita mungkin mau disertai oleh ramai orang yang kita paling dekat dengan kita, mungkin orang tua kita, adik-beradik kita, angka-anti kita, saudara. Ya, semua itu baik, mereka menyertai kita, tetapi mereka tidak boleh maha hadir, saudara. Jadi Tuhan yang menyertai kita ini adalah Tuhan yang maha hadir, saudara. Dimanapun kita berada pada saat tidak dapat orang yang kita namakan tadi, baik orang tua kita, adik-beradik kita, pakcik dan makcik kita, semuanya saudara tidak dapat menyertai kita di dalam semua keadaan. Tetapi Yesus, saudara, Tuhan yang kita sembah, Dia dapat menyertai kita dalam semua keadaan, saudara, baik siang dan malam, saudara. Dari pagi Anda keluar daripada rumah Anda, saudara, melangkah keluar untuk bekerja di mana Anda mungkin berada di dalam keadaan yang berbahaya, Dia menyertai saudara. Di mana Anda sedang bermusyawarah, Anda sedang stres, memikul tanggung jawab, dipertanyakan pelbagai soalan, Dia ada di situ memberikan Anda keyakinan dan keteguhan. Anda tidak goyah, Anda maju dan menjadi seorang pemenang di dalam pekerjaan Anda. Anda bertemu dengan strangers di luar sana, tetapi Tuhan menyertai Anda. Kala Anda tidak tahu berbicara apa yang harus dikatakan untuk bersaksi, tapi Roh Kudus ada di situ untuk membuka bibir mulutmu seperti yang Dia lakukan kepada Musa, saudara. Jadi jangan takut, jangan gentar, saudara. Penyertaan Allah dalam kehidupan kita itu adalah nyata, saudara. Baik waktu kita tidur, baik waktu kita buka mata kita, waktu kita bekerja, waktu kita berehat, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tidak pernah sesaat pun Dia meninggalkan kita. Itu hadiah yang luar biasa, the perfect gift buat kita. Jadi kesimpulannya, saudara, kita lihat kembali. Bila berbicara tentang ayat itu tadi, kita bicara tentang saat kita menjadi anak sulung, berarti kita beriman kepada Tuhan. Pertama-tama kita meninggalkan hidup lama kita dan kita mulai beriman kepada Yesus, dan kita menjadi anak sulungnya Tuhan. Jadi pihak yang pertama sekali diciptakan baru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, saudara. Oleh karena itulah mereka disebut yang sulung dari segala ciptaan. Yakobus 1 ayat 18, dengan kehendaknya Dia menciptakan kita melalui firman yang benar. Dengan demikian kita menjadi yang sulung antara semua makhluknya.
Apa maksudnya? Kita dilahirkan kembali oleh firman kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan semula bukan daripada benih yang dapat dibinasakan, tetapi daripada yang tidak mungkin dimusnahkan, melalui firman Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Dengan merenungkan sebutan anak sulung ini, kita akan menjadi semakin mengenal diri kita dan makna penderitaan kehidupan kita. Melalui anak-anaknya, Allah akan mendatangkan pembaharuan bagi dunia ini dan akan memulakan ciptaan baru. Jadi penderitaan dan mahkota anak sulung, saudara. Jadi perhatikan, ini yang kita akhirnya nikmati, yang kita akan dapat. Kita menang di dalam perlawanan kita, kita menang di dalam iman kita, saudara. Walaupun kita menderita, saudara. Jadi gereja saat ini menyaksikan dan mengalami penderitaan karena imannya. Di berbagai tempat ya di dunia ini kita lihat banyak orang-orang Kristen dianiaya, gereja dianiaya. Kita membaca berita penganiayaan orang Kristen terus-menerus hari ini melalui media sosial ataupun melalui kesaksian-kesaksian saudara. Jadi tidak kurang yang mati karena iman mereka, dan itu menyedihkan, saudara. Ya, jadi saya ingin memulai dengan sebutan anak sulung. Anak sulung oleh Yakobus sebagai identiti orang Kristen yang sesungguhnya. Jadi atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian tulis Yakobus. Ya, dengan merenungkan sebutan anak sulung ini, kita akan semakin mengenal diri kita dan makna penderitaan kita dengan lebih mendalam lagi. Saya ulangi bahagian ini. Nah, istilah ini muncul, saudara, sebenarnya di fase pertama surat Yakobus. Dalam konteks dia membicarakan ujian dan pencobaan yang menerpa, yang melanda kehidupan orang Kristen. Ya, dilanda badai kesulitan itu sesuatu yang pasti terjadi atas kehidupan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Jadi Yakobus justru menganggap hal-hal tersebut sudah pasti terjadi atas kehidupan orang Kristen dan berkata bahwa mereka perlu menganggapnya sebagai keuntungan, karena melalui cabaran-cabaran itu orang Kristen akan semakin bertumbuh baik dalam iman, baik dalam kesabaran dan hikmat serta pengertian. Jadi bagaimana kisah si anak-anak sulung Allah sehingga mereka tidak terhindar dari bahaya dan cabaran di dunia ini. Nah, garis besar ceritanya adalah sebagai berikut, ya, seperti ini. Jadi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh ciptaan terkena impact-nya, kesannya. Di Roma 8 dikatakan seluruh makhluk sakit bersalin dan menunggu dengan penuh harapan supaya anak-anak Allah satu persatu dinyatakan. Mengapa? Karena anak-anak Allah inilah yang akan membawa damai dan pembebasan kepada mereka. Melalui anak-anaknya, Allah akan mendatangkan pembaharuan bagi dunia ini dan memulakan ciptaan baru. Pertama, melalui kematian dan kebangkitan anaknya yang sulung dan tunggal, Yesus Kristus. Allah Bapa menebus sekelompok umatnya. Jadi orang yang percaya dan beriman di dalam Kristus disatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Mereka dilahir kembali sebagai ciptaan baru. Jadi pihak yang pertama sekali diciptakan baru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Jadi oleh karena itulah mereka disebut yang sulung dari segala ciptaan. Mengapa yang sulung itu harus menderita? Nah, ini persoalan kita. Karena mereka sebagai pengikut Kristus yang hendak membawa perubahan kepada dunia ini, dibenci oleh penguasa dunia. Dunia lama tidak mungkin sudi diperbaharui. Orang-orang yang sudah nyaman dengan dunia lama tidak mungkin suka pekerjaan orang-orang Kristen. Berita tentang Kristus sebagai Raja atas dunia mengancam kedudukan mereka. Karena itu mereka menyalibkan Kristus dan akan terus menganiaya murid-muridnya di sepanjang zaman. Jadi Allah mau memakai kita, anak-anak sulungnya, untuk menjadi alatnya memperbaharui ciptaannya. Jadi perintahnya untuk menjadikan segala bangsa muridnya adalah bukti
bukti nyata bahwa Dia mau supaya perubahan dimulai dari kita, dari manusia, kemudian ke seluruh makhluk dan ciptaan yang lain. Di kuasa kegelapan tidak akan duduk tenang bila dia menyaksikan tentang ini. Jadi karena itu Yakobus menulis kepada orang Kristen sezamannya, dan sudah tentu juga orang Kristen sepanjang zaman, dengan mengatakan demikian dalam ayat yang ke-12 Yakobus pasal yang pertama, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, the perfect gift dari Tuhan untuk kita sudah semestinya anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, dan Dia menjadi juru selamat seluruh umat manusia. Namun persoalannya, saudara, apakah the perfect gift yang kita ingin berikan kepada Yesus? Sudah semestinya penyerahan sepenuhnya hidup kita kepada taklukan Tuhan Yesus, dan kita rela menjadi alat pekerjaan Roh Kudus. Jadi mari sama-sama kita belajar menghayati dan menghargai Natal ini dengan ucapan syukur yang paling dalam. Semoga kelahirannya akan menjadi the perfect gift buat dunia ini yang tidak ada gantinya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Perry di atas firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati dan membangun iman kita sebentar tadi. Jadi kita tetap merenungkan firman Tuhan dengan tema Perfect Gift ataupun anugerah yang sempurna bulan Natal ini. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan sebentar tadi bertumbuh dan berbuah banyak di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Amin. Jadi untuk seterusnya, kita masuk di dalam ruang announcement. Dan untuk aktiviti-aktiviti mingguan BWCC, marilah kita sama-sama saksikan tayangan video singkat ini. Pemberian kita bolehlah disalurkan ke akaun Breakthrough Worship Community Church dengan rujukan BWCC Online. Selain itu, kita juga boleh menggunakan QR Code dengan mengimbas dan transfer pemberian kita kepada akaun yang tertera. Setelah kita memberi, kita bolehlah menghantarkan resit pemberian kita kepada nombor yang tertera untuk tujuan rekod. Sekarang kita telah sampai ke penghujung kebaktian kita pada minggu ini. Untuk benediction, mari kita sama-sama sekali lagi menjemput Pastor Perry untuk memimpin kita di dalam benediction. And see you again next week. God bless you. Saudara-saudari yang saya kasihi, Anda sebentar tadi sudah mendengar firman Tuhan yang bertemakan The Perfect Gift. Dan sempena Natal ini, mari kita menghayati dan merenungkan kembali tentang makna kelahiran Yesus ke dunia ini. Bila kita berpisah sebentar nanti, mari bawa maksud daripada kelahiran Yesus ini kepada siapapun yang Anda kenal. Karena di luar sana masih ramai yang bingung dan masih ramai yang tidak tahu maksud daripada kelahiran Tuhan Yesus, sehingga mereka merayakannya bertentangan dengan maksud sebenarnya. Jadi bagi kita yang tahu, marilah kita jangan pernah berputus asa untuk terus-menerus memberitakan tentang kelahiran Tuhan ini dengan kasih, saudara. Jadi sebelum Anda memberitakannya, saudara, pastikan Anda tahu makna daripada kelahiran Tuhan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang tidak ada pengetahuan Alkitab, saudara. Jadi ianya akan menjadi, saudara, bayangkan kita ini orang Kristen yang tidak tahu Alkitab.
kematian Yesus itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Iman kita akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi mari belajar. Mari berikan hidup Anda, diri Anda kepada Tuhan, supaya segala kekalutan yang terjadi di luar sana, di dunia ini, dapat diubahkan melalui kesaksian Anda. Ini waktunya Anda untuk memberitakan. Dan saya berdoa melalui kesaksian Anda, ada yang bertobat, ada yang percaya, datang kepada Yesus, bahkan ramai, berlipat kali ganda. Ayo kita bersemangat menjadi anak sulungnya Tuhan, bekerja untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu, saudara. Jadi sampai kita bertemu lagi, saya lepaskan Anda untuk minggu ini, supaya Anda bekerja di ladang Tuhan dengan penuh semangat. Mari kita tutup di dalam doa. Sampai kita berjumpa lagi di minggu hadapan, sempena perayaan Natal ini. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kau sungguh baik Tuhan, tidak ada yang lebih baik daripada Engkau. Hari ini kami telah mendengar semuanya firman-Mu, kebenaran-Mu. Kami menerimanya dengan penuh ucapan syukur dan kerinduan dan kasih. Dan kami mau berubah seperti yang firman Kau katakan. Dan saya berdoa pada hari ini buat jemaat Tuhan, buat gereja Tuhan di dalam online ini, saudara. Jemaat Tuhan yang saya kasih, marilah kita berpisah, beredar buat sementara daripada kebaktian online ini dengan membawa damai dan sukacita. Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan bersama dengan engkau saat Anda melangkah keluar daripada rumah dan kembali ke rumah Anda. Di dalam pekerjaanmu, dalam waktu Anda berjalan ke kuliah Anda, Tuhan akan menyertai Anda. Tuhan akan jadikan Anda sebagai orang yang berhasil, orang yang berkuasa, orang yang akan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Tuhan melindungi Anda, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat melalui kehidupan Anda, sehingga mujizat-mujizat yang terjadi. Ini yang saya istiharkan. Engkau akan menjadi orang yang berpengaruh, engkau akan naik dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sudah tiba waktu Anda. Inilah generasinya, ini adalah waktunya. Bangkit, wahai anak-anak Tuhan, anak-anak sulung, anak-anak muda, semua gereja Tuhan, baik apapun usianya, baik apapun umurnya, kita bangkit, kita meraihkan kelahiran Tuhan ini, supaya kita dapat menjadi alatnya Tuhan, dan kita sebagai anak Tuhan yang mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini semuanya saat kami berpisah buat sementara waktu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, terimalah berkat ini. Amin.